5 kilo ke atas, kasihan lah. Ya Allah yang jawab salam penuh ikhlas, mudahkan rezekinya, berikan kesempatan untuk berhaji dan ulangi menjadi haji mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, memang manusia itu suka dengan upah. Salam pertama mah nggak dikasih bonus, jawabnya pelan-pelan. Salam kedua begitu didoakan berangkat haji, hampir semuanya jawab. Betul? Boleh pantun lagi, boleh? Boleh. Ini paling enak kalau kita kuliahnya 7 menit, pembukaan aja selesai. Sebelum salam kedua dan ketiga, terakhir salamnya ini sebelum ditutup, izin panitia dilihat di jadwal itu kuliah subuhnya sampai jam 6. Ini mau sampai jam 6 atau cukup 7 menit saja? Ya, kita harus tanya kesepakatan, karena semalam Kamal kasih tuh teori public speaking itu ada 12 dan baru 6 semalam disampaikan. Salah satunya adalah durasi waktu. Sepakat sampai jam 6, sepakat? Bagaimana Kamal kalau kurang? Alhamdulillah, kalau nggak kenyang undang lagi biar sampai 1 jam. Boleh bantu, boleh. Ya tambah aja biar 7 menit pembukaannya. Daun salam, daun kentang. Ya Allah yang jawab salam semoga lunas hutang. Amin. Amin. Ini kayaknya yang salamnya juga punya hutang nih. Bapak, Ibu, sahabatku yang dicintai Allah, sekalipun kita meninggal dunia dalam keadaan duduk di tempat ini, pahalanya syahid. Sekalipun kita berperang melawan musuh-musuh kita, orang kafir, dan meninggal waktu syahid, selama hutang kita belum lunas, Rasul aja tak mau nyolatin orang yang punya hutang. Ya tobat, yang punya hutang. Istighfar, kita berdoa sama Allah, Allah coba rezeki kita dan sebelum meninggal lunas hutang kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qallatil lati adrikni sari'an bidatillah amaba. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Rawahu Tirmidzi. Yang kita cintai, yang kita hormati guru-guru kita, wabil khusus Pak Dedimo yang luar biasa. Ini mulai ketemu saya sampai sekarang wajahnya masih ganteng aja. Siapa tahu amplopnya isinya nambah. Pak Jaka, malaikat PKG, orang bersih berubah. Aduh, ampun itu. Ya, dasar luar biasa. Pak Ketua, ada Pak Ketua di sini? Belum bangun apa udah pulang? Ada, Masya Allah. Sengaja sembunyi nih Pak Ketua, walaupun sembunyi tetap kelihatan. Sahabatku yang hari ini Kamal tidak bisa sebutkan satu persatu, yang ingat itu kemarin ada yang mau jemput kagak jadi. Itu Kak Jo. Udah bangun Kak Jo? Maaf ya? Labas. Baik, Masya Allah. Guru-guruku dari seluruh provinsi yang ada di sini, mewakili 36 provinsi. Mohon maaf absennya tidak dikasih, jadi saya nggak sebutkan satu persatu. Pertama, khawatir gelarnya salah. Yang kedua, khawatir panggilannya salah, hanya menyinggung perasaannya. Ujung-ujungnya kita dakwah tapi menyakiti.
semua yang Kak Mal cintai. Semoga Allah muliakan. Amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, ini nikmat yang paling besar yang kita rasakan saat ini. Kenapa? Karena kita bisa sholat qiyamul lail berjamaah. Kita bisa sholat subuh berjamaah di saat orang lain hari ini disolatkan. Kita hari ini bisa duduk dengan tumakninah di saat orang lain sekarang sedang bersandar di atas dan di dalam tanah mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Hari ini kita masih membaca Al-Quran, tasbih, tahmid dan tahlil kita ucapkan di saat orang lain sedang didoakan. Semoga perkumpulan kita ini Allah berikan ridhonya, Allah catat sebagai kebaikan yang ketika kita kembali kepada Allah ini menjadi saksi hidup bahwa kita menjalankan perintahnya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Kenapa Muhammad Abdul Latif dipanggilnya Kakmal? Teman-teman, Kakmal ini mulai mendongeng baru masih duluan Kak Bimo. Kakmal dari tahun 95. Cuma bedanya kalau Kakmal mah di bawah pohon bambu, kalau Kak Bimo di atas pohon bambu. Makanya Kak Bimo kelihatan, Kakmal nggak kelihatan. Allah takdirkan Kakmal bertemu dengan beliau dan Kakmal banyak belajar ke beliau. Insya Allah setiap ucapan Kakmal yang didengarkan oleh sahabatku yang Kakmal cintai, beliau dapat kebaikannya. Amin. Kita doakan beliau panjang umur. Dipanggil Kakmal karena dongeng, kalau dipanggil Kak Muhammad Abdul Latif kepanjangan. Apalagi anak kecil, Kak Muhammad Abdul Latif kepanjangan. Tapi kalau Kakmal, Kakmal enak banget. Kalau kata Kak Kajo, kita harus punya brand. Salah satunya adalah Kakmal Sang Pengkisah. Kenapa sekarang Kakmal keliling ceramah? Ini kita ambil pelajaran yang berharga bahwa doa seorang guru itu mustajab. Suatu kesempatan Kakmal silaturahim ke guru Kakmal, pimpinan pesantren An-Nizam Selabintana Sukabumi. Beliau adalah namanya Buya Abdullah. Kita doakan beliau panjang umur, amin. Amin. Mungkin usianya sekarang hampir 95, tapi kelihatannya Masya Allah masih muda, masih energik, masih ceramah, duduk 2 jam masih mampu, bahkan lebih 2 jam juga Masya Allah. Banyak puluhan kitab yang beliau hafal. Bahkan kalau beliau pergi ke Yaman, ya biasanya menuntut ilmu, sekarang beliau menjadi pembicara di sana. Dan beliau tidak ambisius menjadi seorang pemimpin salah satu ormas, walaupun beliau sangat layak untuk memimpin. Allah Akbar. Beliau bilang, Kakmal, mulai hari ini kamu pakai peci putih. Cuma hari ini aja saya nggak pakai peci putih karena tidak ada undangan ceramah. Jadi saya nyamar sebenarnya, ingin seperti teman-teman mendapat ilmu. Karena memberikan ilmu itu jauh lebih berat tanggung jawabnya daripada kita menerima. Pahalanya sama, yang bicara, yang dengar sama. Mantap, enakan yang dengar. Benar tuh. Kalau yang dengar mah pembicara salah bisa kritik. Benar nggak? Pembicara benar bisa diikuti. Tapi pembicara begitu salah, nauzubillah. Benar. Beliau bilang, Kakmal, mulai hari ini pakai peci putih, insya Allah kamu jadi kiai. Ya Rabbuna ya Allah, saya dibekali ilmunya, tapi mohon maaf Kak Bimo izin tidak disampaikan hari ini di sini karena khawatir. Teman-teman belum siap menerimanya dan khawatir nggak cukup waktunya. Jadi mana.
Quran. Beliau kasih ilmunya, izin Allah 40 hari saya bermimpi dengan beliau. Dalam mimpi itu saya bertemu di sebuah tempat di saat dihadiri oleh ribuan orang. Santri para habaib kumpul di situ. Begitu saya datang, saya salaman sama beliau, saya peluk beliau. Apa kata beliau? Kamu naik ke panggung, silahkan ceramah. Allahu Akbar. Dalam semalam rasanya Ka'ma merasakan udah puluhan tahun. Ceramah Isra Mi'raj, ceramah Maulid Nabi, ceramah nikahan, ceramah hitanan. Dalam satu hari, dalam satu malam itu mimpinya banyak banget dan ceramahnya rasanya ada sejam-sejam. Ini keagungan Allah, teman-teman. Jadi saya mimpi ceramah di hadapan tamu yang banyak itu dalam satu malam, beberapa tema dan tempat berbeda. Allahu Akbar. Berikutnya udah selesai saya mimpi itu, saya datang ke Buya, saya mimpi kayak begini. Beliau bilang, bukan mimpi tapi itu nyata. Sebentar lagi kamu jadwalnya banyak, tapi ingat kemampuan kamu itu berkisar. Jangan ceramah yang di luar kemampuan kamu. Catat, teman-teman. Bicara tentang kunut dan tidak kunut, Kak Mal nggak bahas. Bicara tahlil dan tidak tahlil, Kak Mal nggak bahas. Kenapa? Karena Kak Mal nggak ahli di sini. Kalau bicara dongeng, insya Allah dongeng langsung aja sekarang bisa buat, insya Allah. Temanya apa? Tinggal bilang aja langsung jadi. Bahkan 5 buku Kak Mal tulis, 5 bukunya bestseller. Alhamdulillah. Walaupun nulisnya malas. Permintaan dari penerbit banyak, cuma Kak Mal lebih sibuk bersihkan kebun durian daripada nulis buku. Kenapa? Karena durian semakin lama makin besar, ada burung hinggap di situ, jadi pahala buat kita. Ada udara yang segar terhirup oleh makhluk hidup dan orang yang lewat ke situ, Kak Mal dapat pahala. Jadi ngorek aja. Sekarang doakan teman-teman lagi berbunga, diperkirakan bulan Agustus panen raya. Kalau teman-teman belum tahu durian bawor, ada di tempat Kak Mal, montong ada, musambing ada, D24 ada, matahari ada, duri hitam ada, durian lokal banyak. Insya Allah kalau teman-teman PPMI 100 orang, satu pohon aja nggak habis, insya Allah. Nanas masih ada? Nanas ada 4 jenis, itu biasanya nanas panennya di Desember Januari. Teman-teman bisa merasakan nanas madu yang mahal katanya di tempat Kak Mal, kullu mazalan insyaallah. Semuanya gratis. Ada 4 jenis nanas, ada 19 jenis pisang, ada 4 jenis rambutan, ada 4 jenis alpukat dan bermacam pohon. Insya Allah kalau teman kesana boleh bawa bibitnya, halal. Nah, tinggal Pak Dedi mau aja sama Pak Ketua nanti yang terpilih. Insya Allah. Kak Mal tempatnya ada, insya Allah seluruh bumi itu tempat bisa kita diami. Betul. Kalau ada gedung, tidur di gedung. Kalau nggak ada di luar nggak apa-apa. Yang penting jangan di bawah tanah. Karena nggak bisa makan durian. Betul nggak? Betul. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dari situlah Kak Mal kemudian dikasih lagi penekanan. Kak Mal, tolong baca ini, jangan berhenti. Kak Mal baca lagi sampai kurang lebih 1 bulan berikutnya bermimpi lagi. Mimpinya sekarang beda. Tiba-tiba mimpi di padang pasir yang luas, bertemu dengan Abuya dan anaknya yang mewarisi sekarang keilmuan beliau. Beliau bilang gini, Kak Mal, lihat mulut kamu. Kak Mal gini, diludahin teman-teman, mohon maaf, dahak hijau sebesar ujung telunjuk ini, itu masuk ke mulut Kak Mal tapi nggak bau, seperti permen karet. Kak Mal gigit kenyal, kemudian Kak Mal telan masuk. Udah Kak Mal telan, beliau tanya, mana yang barusan Buya ludah itu? Udah ditelan, kata Buya bagus. Lihat lagi lidah kamu, saya jolorkan lidahnya, lidah saya dijilat beliau. Ini dalam mimpi, teman-teman. Masya Allah, setelah itu kalau Kak Mal mau ceramah nih, belum ada hafal Al-Quran, di mobil Kak Mal baca sampai lokasi, alhamdulillah hafal. Kalau Kak Mal belum hafal hadis, sampai lokasi Kak Mal baca insya Allah hafal. Jadi teman-teman, please banyaklah silaturahim ke guru kita,
dan mintalah kebaikan darinya. Tapi gurunya yang benar, bukan ganjel. Ninggalin garis gitu ya. Dia tahu garis, ayo. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada 3 keuntungan sahabat duduk di tempat ini. Pertama, Rasul bersabda, man sarrahu ayubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasir rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, fal yasir rahimah, sambungkan tali silaturahim. Teman-teman, ini kisah nyata yang dialami Kak Mal selama perjalanan dari Cianjur sampai sini. Kak Mal diem di Cianjur, jauh, cari bis yang ke Surabaya nggak ada. Ke Bandung cari kereta api, mohon maaf tiket udah habis di jam yang ingin Kak Mal berangkat. Akhirnya Kak Mal telepon teman di Bogor, sahabatku, tolong cek ada tiket nggak ke Surabaya. Ada. Siap, tolong bookingkan. Langsung beliau belikan tiket ke Surabaya. Maka Kak Mal berangkat jam 3:30 pagi dari Cianjur menuju Bogor pakai kereta, dan alhamdulillah dapat juga tiket keretanya sampai Bogor. Ini niatnya Kak Mal ingin silaturahim itu sama Allah dimudahkan luar biasa. Begitu sampai ke Bogor sekitar jam 8 pagi dijemput sama teman Kak Mal, datang ke rumah beliau dan beliau belikan ilmu yang Kak Mal belum pernah punya sebelumnya. Bagaimana mendidik anak-anak kita melalui syair-syair lagu dasar luar biasa. Termasuk mengajarkan makhrajul huruf. Idom, misalkan kayak gitu. Diajarkan semua, dan alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2 jam Kak Mal hafal. Kemudian begitu mau berangkat, datang teman yang satu lagi, Pak Kiai, mohon maaf sebelum Pak Kiai naik nanti bis, nanti khawatir lapar di jalan, kita ke restoran dulu. Maka dibawalah ke restoran. Masya Allah teman-teman, Pak Kiai mau apa silahkan pilih. Saya bilang saya akan menerima kalau disuguhkan asal jangan pedes saja. Hanya dipesankan sate kambing dan sop kambing. Kak Mal itu sebenarnya nggak suka kalau nggak ada. Ya, kalau disuguhin makan dan nggak dikasih. Makan selesai, begitu selesai makan, mau pamit, itu yang punya restorannya itu kenal Kak Mal. Pak Kiai mau kemana? Mau ke Surabaya, mau menuntut ilmu. Ceramah sana? Enggak, mau silaturahim aja. Oh kalau begitu sebentar ya. Masya Allah dibahanin kue. Nanti khawatir tipis lapar, ini buat bekal Pak Kiai. Allahu Akbar. Gak usah kita mengeluarkan uang. Kalau Allah sudah lihat tujuan kita silaturahim, perjalanan dicukupkan. Dan sengaja Kak Mal tiket pulangnya belum beli, tidak berhak dibeli karena uzubillah. Belum beli, belum. Kenapa? Saya bilang siapa tahu hari Senin ada teman-teman yang mau dapat ilmu dari Kak Mal, mau public speaking kayak, mau writing kayak, mau olah vokal kayak, mau leadership kayak, mau motivasi kayak, halal, gak usah dibayar, silakan kumpulkan saja. Belum, sekarang belum ada konfirmasi Pak Soti ya. Kalau ada silakan. Kak Mal akan isi, setelah Kak Mal isi, Kak Mal akan pergi ke PO bis, kalau masih ada hari itu akan berangkat, kalau nggak ada Kak Mal cari lagi untuk berikutnya. Karena kebetulan waktunya sengaja Kak Mal kosongkan biar ketemu Pak De Bimo-nya lebih lama. Karena kalau ketemu orang soleh insya Allah berkah. Itulah izin Allah teman-teman perjalanan apa yang disampaikan Rasulullah, man sarrahu ayusallahu fi rizqihi wa yusallahu fi asarihi falyasirhu. Yang kedua, pahalanya besar. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang berangkat dari rumahnya tujuannya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama dengan berjihad di jalan Allah. Ini punten guru-guru, punten saya jawab yang jujur. Seandainya pemerintah Indonesia mewajibkan kita
berangkat ke Palestina membela saudara kita di Palestina. Apakah antum siap? Siap. Bilang siap tidak gitu? Siap. Mohon maaf Bu, walaupun suami ibu siap, belum tentu ibu siap. Jangankan berangkat jihad, mau kerja aja. Ayah mana? Kerja biasa. Hati-hati ya. Jangan lama-lama. Suamimu kerja nangis. Jangankan ditinggalkan suami jihad, anaknya pergi ke pesantren nangis. Mak, aku takut. Kemana? Mau ke pesantren. Nangis. Ini anakmu ke pesantren, yang di pesantrennya makannya sudah dijamin, nyucinya ada yang menyucikan, ngaji tinggal duduk, nangis ibu itu. Apalagi suaminya pergi jihad. Ini ceritanya ibu ikhlas lah, tahu teman-teman PPLP kalau bicara tentang jihad udah ikhlas semua. Tapi kan nggak mungkin suaminya loyo-loyo berangkat ke sana. Jalan siap dah. Lanjut jalan. Jadi ajang latihannya orang Israel nembak. Pasti dilatih dulu biar badannya tegak. Gagah. Siap gerak, gerak, tegak gerak, maju jalan. Keren. Apakah dengan baris yang hebat sudah cukup? Enggak. Emang mau lomba baris kita ke Palestina? Minimal bisa nembak pakai pistol. Nembak kepala kena kaki enggak apa-apa, latihan. Udah hebat pakai senjata pistol, pakai AK-47 yang pelurunya lebih banyak. Keluar peluru 10 yang kena cuma 3, enggak apa-apa, latihan. Baris udah keren, nembak udah ahli. Gak mungkin cuma jago nembak doang, emang mau jalan kaki dari Indonesia ke Palestina? Enggak. Latihan naik helikopter. Kabarnya, Masya Allah, suami ibu bisa naik helikopter, jago nembak, baris. Tapi begitu sampai sana khawatir mobil udah gak ada. Setiap hari dibom, terpaksa harus latihan naik kuda. Ya Masya Allah, suami yang ganteng-ganteng ini nembak udah ahli, naik kuda jangan ditanya lagi, naik helikopter bisa. Bu, saat pamitan nangisnya mungkin seminggu. Anak berangkat ngaji aja udah nangis, ya ini suami mau jihad pasti nangisnya lagi. Bu, ayah pamit dulu. Ini kalau di sinetron ada musiknya. Ya Allah, belum yang kecil. Ayah mau kemana? Doakan ayah mau jihad. Pulang kok kerupuk ya ayah. Dikiranya mau ke Tasik beli kerupuk. Belum yang bayi. Ya Allah, berat. Begitu pergi, ya Allah, itu air mata sekampung penuh banjir. Berangkat Bu, izin Allah teman-teman, kalau Kak Bimo mungkin sering ke sana. Saya ke Palestina baru 3 kali. 2 kalinya itu melalui Jeddah, kemudian ke Yordania, dari Yordania naik bis ke Al-Bay, kemudian ke Yerusalem sampai ke Masjidil Aqsa. Yang ketiga kalinya dari Mesir naik pesawat turun di Tel Aviv. Di Tel Aviv agak ketat pemeriksaan. Panggil your name Muhammad Abdul Latif, your mother masih tahu.
Your father, Abdul Sari. Your grandfather, nanya kakek. Kakek saya yang di paspor itu binnya pasti dari ayah. Abon Sati bin Sati. Saya ingat yang di rumah yang masih hidup itu kakek dari ibu namanya Umar. Pede aja Umar. Beliau bilang salah. Saya mau Umar, aku bilang Umar. Kakek saya itu Umar. Dia bilang salah. Salah menyebutkan nama kakek, mohon maaf saya ditahan 1,5 jam. Baju dibuka, celana dibuka, nggak semuanya cukup, cuma celana panjang doang. Sepatu dibuka, diperiksa, ngekok, lama diketek, tahu mungkin belum mandi. Bayangin itu salah jawab nama kakek, 1,5 jam diperiksa, balik dan pulang, jadi 3 jam. Allah lapangkan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya. Yang kedua sama dengan berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, ibu waktunya udah hampir habis. Oh baru jam 5:09. Mau dilanjutkan ya? Saya khawatir karena tadi udah bilang kultum. Ibu, saya tanya ibu-ibu karena suka masak. Mau lanjut apa selesai? Enggak nyesel. Benar. Hari ini Kamal akan menyampaikan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meraih sukses di dunia wal akhirah. Karena salah satu supaya pembicaraan kita tidak kemana-mana, maka harus tahu dulu judulnya apa. Ada orang yang diundang ceramah nikahan, kahitan-hitan dibahas. Ada orang yang diundang acara hitanan, nikah dibahas. Padahal kita harus fokus kepada tema yang akan disampaikan. Nah hari ini Kamal akan fokus, yaitu bagaimana meneladani Rasulullah SAW dalam meraih sukses di dunia wal akhirah. Mau teman-teman? Bicara tentang sukses, ini yang hadir di sini 200 orang, pasti definisi sukses itu berbeda-beda. Contoh, Ustaz Jaka, sukses itu apa?